Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sungguh luar biasa pagi hari ini kasih Tuhan boleh mengizinkan kita untuk bertemu kembali di channel YouTube Embun Elitria Misi Berkat untuk Negeri. Bila kiranya Embun ini boleh menjadi sarana, boleh menjadi tempat kita bersama-sama bersekutu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dimanapun berada pada saat ini, bila pagi hari ini kita awali segala aktivitas kita senantiasa mengutamakan Tuhan, kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita boleh bersama-sama merendahkan hati kita membawa hati kita, hidup kita di pagi hari ini kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang mulia, Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur di pagi hari ini, kami kembali boleh melihat bagaimana perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang setia. Apapun musim hidup kami Tuhan, itu boleh berganti, tetapi kasih Tuhan tetap kekal abadi sampai selamanya. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau. Biarlah mulut lidah kami Tuhan, hati kami tertuju fokus untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dimanapun berada, mari kita bersama-sama merendahkan hati kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan kidung pujian yang mengatakan sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kembali kita nyanyikan pujian ini, kita katakan dengan hati yang penuh penyembahan. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak bersara, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku
sujud dan berterima kasih dari dalam lubuk hatiku. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih-Mu Tuhan sungguh mulia dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Yesus di atas segalanya. Biarlah di pagi hari ini Tuhan, kami senantiasa memprioritaskan dan mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Dan sebentar Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengar dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bila Engkau berikan hikmat serta kebijaksanaan, setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, itu datangnya dari Tuhan. Dan itu boleh memperbarui hidup kami dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu, kami terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Sobat Embun yang diberkati Tuhan. Dimanapun berada saat ini, saya yakin dan percaya walaupun keadaan cuaca kita saat ini tidak baik, tetapi kasih penyertaan Tuhan tetap terus ada melingkupi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dalam channel YouTube Embun, di mana pada hari ini bersama saya Vikaris Dinda Grisela, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, memahami kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam surat 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Namun di sini saya hanya membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-3a, dan seterusnya Bapak Ibu Saudara bisa membaca secara mandiri di tempat masing-masing. Di bawah perikop, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Ayat yang pertama, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mungkin ada di antara kita yang pernah menerima pesan, baik itu melewati SMS, WA, Instagram, dan media sosial lainnya tentang suatu berita, dan kita dipaksa untuk menyebarkan berita tersebut. Biasanya bunyinya di ujung pesan itu Bapak Ibu Saudara, silahkan bagikan pesan ini kepada 10 orang jika kamu ingin, misalnya jika kamu ingin selamat, jika kamu ingin diberkati, jika kamu ingin beruntung. Atau mungkin ada ancaman juga dalam pesan tersebut, jika kamu tidak membagikan pesan ini ke 10 orang, kamu akan ditimpa masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pesan ini cukup membuat orang merasakan takut, cemas, sehingga terpaksa untuk membagikan pesan tersebut. Tanpa juga tahu apakah berita yang dibagikan itu benar atau tidak benar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di zaman saat ini, media sosial saat ini, berita apapun benar atau hoaks, berita palsu, bisa viral dalam hitungan menit saja. Termasuk berita atau ramalan rohani.
Ada orang yang mengutip ayat-ayat Alkitab dan ujungnya ditambah dengan pesan paksaan untuk membagikan berita tersebut. Entah itu supaya akun sosial medianya menjadi viral, ramai, banyak pengikut, atau ada unsur menghasut jemaat. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Bahkan dulu kalau kita ingat Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sempat viral juga di berita-berita bahwa berdasarkan ramalan dikatakan kiamat itu akan terjadi pada tahun 2012. Dan anehnya banyak masyarakat percaya akan berita tersebut serta memunculkan kekhawatiran, ketakutan dalam hati banyak orang. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, buktinya bumi masih berjalan sampai tahun 2026 ini. Nah, berita hoaks atau berita palsu ini sangat sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang umumnya bisa mengganggu kehidupan kita, bisa mengusik ketentraman kita, bahkan bisa memutuskan rantai relasi kita dengan orang lain. Karena Bapak Ibu Saudara, sifat hoaks itu yang kita kenal juga mungkin dengan gosip, ia bisa menyebarkan berita kebohongan. Ia bisa menyebarkan ujaran kebencian akan kehidupan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, keresahan terhadap berita palsu, pengajaran palsu atau hoaks ini juga dialami dalam kehidupan jemaat di Tesalonika. Yaitu jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus bersama dengan rekan sepelayanannya yaitu Silas dan Timotius. Jemaat Tesalonika ini mengalami kebingungan dan desakan tentang ajaran sesat yang dibawa oleh sekelompok orang untuk mengacaukan kehidupan jemaat Bapak Ibu Saudara. Mereka menyebut bahwa hari Tuhan atau kedatangan Tuhan itu sudah tiba, ini loh saatnya. Nah, kemudian yang pertanyaannya bagi kita, kenapa iman jemaat saat itu bisa terpengaruh? Ternyata ada 3 alasan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, sekelompok pengajar sesat ini ketika mereka berbicara, menyampaikan pengajaran, mereka itu mengaku bahwa mereka mendapat penglihatan dari Roh Kudus. Nubuat palsu yang diklaim berasal dari Roh Kudus langsung. Kemudian alasan yang kedua, pesan lisan. Jadi ajaran atau khotbah yang disampaikan oleh sekelompok pengajar sesat ini, mereka mengatasnamakan Rasul Paulus. Kemudian mereka juga membuat surat palsu, di mana mereka memalsukan tanda tangan atas nama Paulus. Nah, sehingga karena mengatasnamakan Roh Kudus dan Paulus, jemaat itu menjadi percaya dan terpengaruh Bapak Ibu Saudara. Lalu apa akibatnya setelah berita hoaks atau berita palsu itu ditelan mentah-mentah oleh jemaat? Yang pertama, jemaat Tesalonika mengalami kepanikan dan ketakutan. Mereka berpikir bahwa mereka ditinggalkan. Mereka ketinggalan momen kedatangan Kristus. Mereka menjadi tawar hati. Mereka menjadi tidak percaya lagi. Kemudian yang kedua, berpengaruh dalam kehidupan jemaat Tesalonika, mereka menjadi orang-orang yang malas. Tidak disiplin bekerja. Karena sebagian jemaat itu berhenti bekerja dan hidupnya tidak tertib karena menganggap dunia itu sudah sampai tahap akhirnya. Sehingga mereka hanya menanti saja tanpa harus berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara Sobat Embun yang diberkati Tuhan, maka melewati surat 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 ini, Rasul Paulus menulis surat ini untuk menenangkan hati jemaat dan memberikan panduan iman agar baik kita maupun jemaat Tesalonika dulu tidak mudah digoyahkan oleh penyesatan, tidak mudah digoyahkan oleh kepanikan dan berita bohong tentang akhir zaman.
Apa pembelajaran berharga yang bisa kita ambil melewati firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, jangan mudah goyah. Mari kita lihat pada ayat yang kedua, di situ dikatakan, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Paulus menasihati jemaat agar memiliki stabilitas emosi dan rohani, keteguhan hati, tidak mudah digoyahkan, tidak mudah diombang-ambingkan oleh berita-berita yang beredar yang belum tentu kita tahu kebenarannya Bapak Ibu Saudara. Kalau pada masa itu, rumor itu dipalsukan lewat penglihatan, lewat roh dikatakan, khotbah palsu, bahkan surat palsu yang diatasnamakan Rasul Paulus yang dilakukan oleh para kelompok pengajar sesat ini Bapak Ibu Saudara. Nah, di zaman sekarang berita palsu yang menyesatkan bisa kita temukan lewat media sosial. Sangat dekat dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Bahkan hari-hari kita mainkan itu. Bahkan ada yang dibalut dengan sangat baik menggunakan ayat Alkitab. Tetapi ujung-ujungnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini ingin mengajarkan kita juga untuk berhikmat dalam menerima setiap informasi. Jangan sampai iman yang sudah kita bangun dari kecil tiba-tiba goyah begitu saja hanya karena berita yang tidak tahu kejelasannya. Yang mungkin membuat kita menjadi tidak percaya kepada Allah, membuat kita menjadi keliru untuk memahami Tuhan, karena Bapak Ibu Saudara, banyak sekarang pengajaran Alkitab, pengajaran teologi yang disampaikan sekarang itu justru menyesatkan. Yang membuat orang salah untuk memahami Allah. Misalnya, ada pengajaran yang mengatakan bahwa membutuhkan Allah karena ketika ingin berkat-Nya saja, tetapi menolak salib dan penderitaannya juga. Dan ada begitu banyak pengajaran-pengajaran di luar sana yang tentunya keliru untuk kita pahami. Kemudian dari firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi agen saring sebelum sharing. Artinya apa? Artinya kita menyaring, memilah informasi terlebih dahulu sebelum kita membagikannya, menyebarkannya kepada orang lain. Kemudian hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, Allah tetap pegang kendali atas kejahatan. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam teks firman Tuhan bagi kita hari ini, di situ Paulus menyampaikan dalam suratnya bahwa memang nanti akan muncul manusia yang akan menentang Allah dan menipu banyak orang dengan tanda-tanda ajaib palsu. Tetapi mari kita lihat pada ayat 6 dan 7. Di situ dijelaskan bahwa ada kuasa penahan dari Allah. Artinya, kejahatan tidak bisa bertindak semaunya, seenaknya. Kejahatan memiliki tali kekang yang dipegang oleh Allah sendiri. Dan pada akhirnya dikatakan pada ayat 8, Yesus akan membinasakan manusia durhaka itu cukup hanya dengan nafas mulutnya saja. Bapak Ibu Saudara Sobat Embun yang diberkati Tuhan, mungkin kita pernah berpikir secara logika, kok ada orang yang hidupnya jahat, kok aman, tentram, sejahtera saja? Kok Tuhan biarkan kejahatan itu ada di mana-mana? Kok tidak cepat dihukum ya oleh Tuhan orang yang berbuat jahat dan menistakan Tuhan itu? Bapak Ibu Saudara, mari kita pahami bahwa dunia mungkin kelihatan makin kacau. Kejahatan makin merajalela dan nilai-nilai moral makin merosot.
Bahkan saat ini keadaan bumi kita tidak baik-baik saja oleh tangan-tangan yang tidak peduli akan alam. Bahkan pemerintahan kita juga sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu Saudara. Kehilangan kepercayaan oleh masyarakat dan lain sebagainya. Namun jangan tawar hati. Allah tidak pernah kehilangan kontrol atas kehidupan kita. Jadi tetap kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Fokus untuk lakukan apa yang benar. Dan biarlah Tuhan yang mengerjakan bagiannya pada waktu dan ketetapannya sendiri. Tugas kita bukan menghentikan kejahatan yang ada di dunia ini, sehingga semuanya berjalan kembali dengan normal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tugas kita adalah melayakkan diri kita sehingga pada saat hari Tuhan tiba, kita didapati setia. Tetaplah tenang, berdirilah teguh, dan teruslah menjadi terang dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin untuk firman Tuhan. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu Saudara untuk mengambil saat teduh sejenak sebelum kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur dan kerendahan. Kami berterima kasih atas firman-Mu yang memberikan kami penerangan, petunjuk, dan ketenangan dalam batin kami. Khususnya di tengah dunia yang makin dipenuhi penyesatan dan kebingungan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang berkenan mengurapi hati dan pikiran dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga kami diberikan akal budi, hikmat bijaksana untuk menentukan mana yang baik dalam kehidupan kami dan mana yang tidak benar. Jauhkanlah kami dari rasa cemas, panik, dan prasangka yang salah akibat berbagai pengajaran yang ada di sekitar kami. Tanamkanlah kebenaran-Mu yang teguh dalam batin kami, agar tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkan kami dengan cara apapun. Bapa dalam kerajaan sorga, kami tahu bahwa sebelum kedatangan-Mu, kesesatan dan kesukaran akan menjadi nyata. Namun berikanlah kami kepekaan roh dan hikmat dari Roh Kudus untuk membedakan mana yang berasal dari Engkau dan mana yang merupakan penyesatan dan tipu daya. Kami berdoa agar Engkau memelihara kasih kami terhadap kebenaran-Mu, sehingga kami tidak tergoda untuk menyukai kelaliman atau kesenangan yang membinasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi keadaan alam di tempat kami saat ini. Kebakaran terjadi di mana-mana, bahkan berdampak pada polusi udara. Tetapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa tangan Tuhan senantiasa terulur bagi kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan. Engkau akan memberkati tempat kami ya Tuhan. Engkau akan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kehidupan jemaat-Mu dimanapun berada. Dalam kehidupan keluarga rumah tangga jemaat-Mu, biarlah cinta kasih Tuhan senantiasa tercurah di dalamnya. Demikian juga dalam usaha pekerjaan yang dilakukan. Biarlah setiap usaha, setiap pekerjaan yang dilakukan itu boleh baik di hadapan Tuhan dan boleh mendatangkan berkat, sukacita bagi setiap keluarga. Bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Bagi mereka yang berbeban berat, Tuhan legakan dan Tuhan tuntun sertai pada jalan keluar yang terbaik sesuai dengan ketetapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kehidupan kami, ini ungkapan syukur, ini permohonan kami, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.